Di tangan Tuhan lebih dari cukup. Judulnya ya. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Kita akan membacanya. Boleh layar ya. Ayatnya boleh Pak dibacain. Kita baca ayatnya dulu. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Kita akan baca bergantian ya. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Sudah dapat semua, amin? Ya. Saya akan bacakan dahulu. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Pada waktu hari masih mulai malam, datanglah ke-12 muridnya dan muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Kita balik lagi ke slide. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin cerita ini sudah kita dengar waktu sekolah minggu ya. Kita udah tahu lah cerita ini tentang 5 roti dan 2 ekor ikan ya. Mencukupi kebutuhan 5.000 orang. Nextnya Pak. Maksud dari firman Tuhan yang saya akan sampaikan, dalam segala keadaan kondisi apapun selalu ada mujizat, asal lakukan yang terbaik. Amin. Tujuannya, lanjut Pak, next. Tujuannya dengan firman ini kita akan melihat sesuatu yang baru di dalam kehendaknya. Ketika kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kondisi yang sulit, kita akan melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kedua, pakai yang ada pada kita melalui kelebihan dan kekurangan kita. Jangan takut kalau kita kekurangan, keterbatasan, maka Tuhan akan melimpahkan. Ya, yang ketiga, kerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian Dia. Amin. Kita akan belajar, Yang pertama, sasaran firman Tuhan ini yang pertama adalah Yesus tahu kemampuan dan keterbatasan kita. Cerita ini dikisahkan bagaimana mereka kembali, rasul-rasul 12 rasul itu datang kepada Yesus. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dengan Dia. Jadi mereka laporan kepada Yesus bahwa kami sudah mengerjakan tugas kami, yang dimana kami memberitakan Injil dan melakukan penyembuhan. Lalu Yesus membawa mereka ke satu tempat yang bernama Betsaida. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan,
Ternyata mereka menghadapi satu masalah besar. Yang Tuhan mau tahu dalam hidup kita, ketika kita menghadapi masalah, kita ambil jalan pintas atau malah menyerahkannya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang tadi kita baca, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena hari sudah malam, mereka tentu kelaparan. Lalu terjadi masalah yang sulit ya diatasi. Gimana harus memberi makan 5.000 orang? Lalu Yesus bertanya, berapa orang yang datang? 5.000 itu laki-laki hitungannya. Mungkin perempuan dan anak-anak nggak kehitung ya. Bagaimana ini Tuhan? Kita nggak ada makanan, mereka sudah kelaparan. Apa yang terjadi nih? Bagaimana kita memberi makanan 5.000 orang? Lalu Tuhan tanya apa? Tapi ayat yang ke-13, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi makan. Masalah yang kedua adalah Yesus suruh mereka harus kasih makan. Bukan suruh mereka pergi, tapi mereka harus dikasih makan. Jadi problem yang kedua. Mereka disuruh Tuhan untuk memberi makan. Saudara-saudara yang terkasih, dilanjutkan. Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Apakah Yesus tidak tahu bahwa mereka membawa bekal yang terbatas? 5 roti dan 2 ikan. Kalau secara logika nggak akan masuk ke dalam pikiran mereka. Bagaimana dengan 5.000 orang dikasih makan 5 roti dan 2 ikan? Ini sangat terbatas dalam pemikiran manusia. Bagaimana caranya di saat yang sangat sulit ini kita harus memberi makan 5.000 orang dengan kondisi yang sangat terbatas. Tuhan tahu kemampuan saudara dan keterbatasan kita. Amin. Dia tahu. Sampai apapun yang dalam diri saudara dia tahu. Tuhan tahu bahwa kondisi saat ini 5 roti dan 2 ikan tentu tidak akan cukup. Keterbatasan dana makanan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Yesus tahu kemampuan dan keterbatasan kita. Tetapi percayalah, Allah mau memakai keterbatasanmu. Amin. Apapun kemampuan saudara, Tuhan bisa pakai. Jangan dibilang saya nggak punya kemampuan apa-apa, Bu. Ada. Karena Tuhan sudah menitipkan 1 talenta kepada saudara, karunia dalam diri saudara. Ketika saudara lahir, dibarangin dengan talenta dan karunia. Bakat. Saudara bisa hidup sampai saat ini. Amin. Cuman Tuhan mau saudara andalkan Tuhan. Amin. Kemampuan saudara, keterbatasan saudara, Tuhan bisa pakai secara hebat. Tuhan tahu manusia sangat terbatas. Apakah Tuhan tahu mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan? Tuhan tahu, sangat tahu kemampuan mereka, keterbatasan mereka. Tuhan bisa melakukan apapun dalam hidupmu, pelayananmu, dan sebagainya. Mungkin kemampuan kita sangat terbatas. Tuhan, kami hanya bisa berdoa, minta Tuhan untuk mengembangkan pelayanan kami. Kami sangat terbatas. Tuhan bilang apa? Lakukan itu. Keterbatasanmu itulah aku mau pakai. Amin. Dalam kemampuan kita dalam bekerja, mungkin kita juga sangat terbatas ya. Tapi Tuhan mau pakai keterbatasan ini untuk memuliakan namanya. Amin. Saudara jangan lihat, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak mampu Tuhan. Tuhan mau pakai loh. Kalau kita pikir kenapa Tuhan memilih 12 murid itu semua dari nelayan, ya orang-orang yang sangat terbatas. Ya kalau secara logika, intelektual itu jauh banget ya kan. Nggak ada apa-apanya lah, levelnya di bawah. Tapi apa yang terjadi? Dari 12 murid, Tuhan pakai. Yang satu akhirnya kan Yudas mengkhianati, Tuhan tetap memilih 1 orang lagi kan. Jadi tetap 12 murid. Apa yang terjadi? Saat ini, kalau kelihat dunia ya, 8M orang yang hidup di dunia ini, 2 miliar pengikut Yesus. Kalau lihat ininya ya, surveinya. Jadi dari 12 murid Yesus yang nggak ada apa-apanya, Tuhan pakai secara luar biasa sampai saat ini.
2 miliar orang yang mengikuti Yesus. Saudara, apa sih kemampuan kita? Apa sih keterbatasan kita? Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan bisa memakai semua keterbatasanmu untuk kemuliaan bagi namamu. Amin. Pada satu kali, ini kesaksian saya secara pribadi ya. Kami membuka pelayanan di Dadap itu nggak gampang ya. Kami itu berjuang sendiri waktu kami membuka. Pertama kami membuka itu Pak Munte mulai belajar masak. Ya, dia belajar masak. Akhirnya kami bukalah jualan makanan Padang sederhana di Jurumudi. Apa yang terjadi? Akhirnya bangkrut. Dalam setahun bangkrut. Itu join sama adik habis semua. Lalu kita udah kehabisan uang. Istilahnya habis semua. Kita punya mobil carry kejual buat modal itu. Habis. Akhirnya kita mulai dari yang sangat terbatas. Yaitu dia belajar bikin soto. Kami jualan di depan rumah itu, jual soto. Saya yang jualan, bapak yang masak. Saya yang jualan, saya memang hobi. Saya jualan, lalu kami bisa hidup dengan 3 anak. Akhirnya lanjut. Akhirnya kami punya rumah satu, karena waktu itu kan kita sempat beli rumah ya. Kita jual, mau bikin yang lebih gede, restoran yang lebih gede. Kita bikin itu saung bebek Pak Ocat namanya. Kita sewa itu di daerah Kosambi. Sini Kosambi juga ya. Di sana nggak ada Kosambi. Akhirnya Kosambi dekat depan rumah sakit. Kita pikir dekat rumah sakit pasti rame. Memang rame. Apalagi 2 tahun jalan, hampir 3 tahun kebakar, bangkrut. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang, anak 3 harus makan. Hidup ini harus jalan. Jangan patah semangat, harus semangat. Akhirnya kita punya mobil satu, Avanza, kita jual. Bikin modal pertama kejual 80, 40, kita beli lagi dia buat nge-grab, 40 buat kita hidup. Lalu saya jual es, saudara. Itu kayaknya, aduh Tuhan, saya nggak punya kelebihan apa-apa, nggak punya kemampuan, saya punyanya kalian bikin es. Ini saya bawa motor, saya jual es. Jadi keterbatasan itu membuat saya merasa Tuhan yang memampukan. Kalau enggak, bagaimana kita menghidupi ini semua kehidupan kita? Tapi keterbatasan ini membuat saya mengerti, oh ya ternyata Tuhan campur tangan dalam keterbatasan kita. Amin. Saya lakukan itu, saya lakukan dengan setia, walaupun nggak ada yang beli, tetap aja saya semangat. Karena saya tahu Tuhan akan memberikan saya kekuatan dalam keterbatasan saya. Ini saya ngajar ya, puji Tuhan, semuanya saya bisa lewatin. Tapi saya tahu bahwa itu Tuhan tahu keadaan dan kemampuan saya, keterbatasan saya, karena Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu merasa banyak yang terbatas dalam hidup saudara. Tapi Tuhan mau saudara pakai dalam keterbatasan saudara. Amin. Jangan pandang remeh keterbatasan saudara. Tuhan bisa pakai lebih dahsyat dalam hidup saudara. Amin. Hal yang kedua, lanjut ya. Enggak ini aja ya. Yesus sebagai pemelihara hidup kita. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya berbicara tentang rohani saja, tetapi juga jasmani diperhatikan. Kehidupan kita selalu diperhatikan. Kebutuhan jasmani orang banyak yang sudah lapar, ketika itu mereka butuh makan. Tuhan bilang apa? Kamu harus memberi makan. Kamu harus memberi mereka makan. Lalu Yesus tahu bahwa kebutuhan orang yang 5.000 itu perlu makan, bukan hanya rohani aja. Penyampaian firman Tuhan, kesembuhan, tapi secara jasmani itu penting. Tuhan pemelihara. Tuhan adalah memelihara hidup kita. Tuhan berkata, jangan takut, Dia akan memelihara kebutuhanmu. Yang paling kecil sekalipun. Apa yang saudara butuhkan saat ini? Dikatakan burung di udara saja dipelihara. Bunga di bakung, Tuhan juga memelihara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan yang perlu kita jangan khawatir dan takut. Jalani hidup ini. Amin.
jangan takut. Karena kita percaya Tuhan memelihara hidup kita. Jangan juga kita mengeluh ketika kita mendapat sesuatu yang kurang mungkin ya. Kurang. Secara materi kurang ini Tuhan, dalam 1 bulan ini kurang. Sudah hanya dikatakan Tuhan bersyukur. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dia menenggada ke langit. Mengucap syukur. Itu artinya kita terima berkat Tuhan kecil atau besar dengan ucapan syukur. Amin. Jangan bandingkan dengan level yang tinggi. Oh, saya emang gak ada apa-apa, gaji saya kurang nih. Kalau kita lihat kehidupan ekonomi sekarang ini sulit banget loh. Banyak yang pengusaha-pengusaha yang gulung tikar ya. Termasuk adik saya itu mengeluh terus. Karena dia pengusaha kain kan. Dia sibuk mengatakan, aduh nombok terus ini, tiap bulan nombok, tiap bulan nombok, tiap bulan nombok. Tabungan kita buat tutupin. Yang orang bawa kabur, barang yang gak bayar. Kita harus bayar ke distributor. Wah, semuanya kacau. Akhirnya kejual rumah, kejual mobil untuk tutupi semua utang. Kesulitan dunia saat ini benar-benar sulit. Tetapi percayalah Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Amin sudah. Wah, orang amin nih. Ya, Tuhan memelihara hidup kita. Yang Tuhan mau kita hanya bersyukur. Seperti Yesus lakukan, dia bersyukur. Cuma 5 roti 2 ikan ini sebenarnya kalau menurut logika nggak cukup. Tapi dia mengucap syukur, Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih untuk 5 roti dan 2 ikan ini. Hanya bersyukur. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Buat kelompok-kelompok, kalau kita baca tadi ayat itu ya, saudara. Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Mereka membuat kelompok-kelompok supaya gampang dibagi. Yang kedua, ketika kita mengucap syukur, kita harus mikirin berbagi. Ini sulit loh. Kalau kita udah kurang, kita mana mungkin bisa berbagi kepada orang lain. Sulit. Kenapa? Aku aja udah kurang, mau bagi lagi. Kalau secara logika 5 roti dan 2 ikan, mereka aja murid-muridnya makan. Udah cukup. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Buat kelompok berbagi. Dibagi. Murid-murid membagikan. Arti kata, ketika kita kekurangan, kita tidak mikirkan diri kita sendiri saja. Tetapi kita mulai berbagi kepada teman, kepada keluarga, kepada orang yang membutuhkan. Maka apa yang terjadi kedahsyatan itu? Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Terjadi satu mujizat yang besar yang Tuhan lakukan ketika kita bersyukur dan membagi. Sulit sekali kalau kita kerjakan ini ya. Tetapi percayalah, ketika saudara membagi, ada satu kebahagiaan, kepuasan yang kita nggak bisa katakan. Kenapa ya? Saya harus berbagi, padahal saya kurang nih. Padahal ekonomi saya kurang. 1 bulan aja mungkin keuangan saya kurang untuk membagi kebutuhan keluarga. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, satu kali kami menikah tuh di Jogja. Karena orang tua saya nggak setuju, akhirnya kami nikah di Jogja di tempat pelayanan Pak Munte. Ketika kami selesai menikah, uang sisa tinggal 50.000. Saudara, kami tinggal di pelayanan. Pelayanan itu pastori, belakang itu buat kami tidur. Lalu di dalam gereja itu ada satu orang pelayan Tuhan juga. Dari kayak anak praktek lah setahun. Nama orang Dayak, orang Kalimantan. Lalu Pak Munte dapat PJ. Namanya apa ya PJ itu? Kayak buat dana. Tapi 60.000 1 bulan. Itu tahun 1995. 60.000 buat dia aja nggak cukup. Buat Pak Munte sendiri. Udah bagi saya, gimana? Akhirnya kami belajar nanam itu. Tanaman pohon-pohon lah di depan kayak sayur-sayur gitu. Yaitu kangkung lah apa kita nanam. Di gereja siapkan beras. Tapi lauknya nggak ada. Lauknya nggak ada. Terus kami pikir 60.000 Tuhan gimana cara cukupinnya nih? Ya udah bersyukur aja lah, bersyukur. Kami berdoa bersyukur Tuhan masih ada yang kasih 60.000 nih. Kami bersyukur aja. Lalu apa yang terjadi? Kami beli makanan itu ikan yang
yang keranjang itu dulu masih 2.000 kalau nggak salah ikan itu. Ikan apa cuek ya? Nah, makan itu. Kita tiap hari itu karena mencukupi kebutuhan bagaimana, ini kita makan ikan itu. Karena kita makan berdua, nggak enak itu pelayan Tuhannya liatin kita kan. Wah ibu sama bapak makan berdua nih. Saya nggak bagi, ini saya bagi dia. Kita makan rame-rame deh. Kita makan bertiga itu makan ikan itu. Tapi apa yang terjadi? Saya bisa hidup tuh tetap makan 3 kali sehari. Luar biasa loh. Walaupun itu dalam kekurangan loh. Istilahnya sangat-sangat minim. Tapi saya mikir dia nggak makan nggak enak. Ya kan kita satu gereja ya kan. Dia nggak makan, kita makan berdua. Walaupun makanannya sederhana banget. Tapi dengan berbagi, saya merasa puas. Dan Tuhan berkati kita tuh. Nggak pernah kekurangan. Nggak pernah nggak makan. Masih ada makanan. Masih ada makanan. Ya kalau dihitung-hitung nggak ada yang kasih sih. Maksudnya jemaat juga nggak perhatiin kita, pendeta juga nggak perhatiin kita, cuma beras. Tapi saya bersyukur dengan keadaan kondisi yang serba kurang bisa membagi, itu luar biasa. Tuhan berkati. Saudara, saya bisa lewatin itu. Saya bersyukur banget ya dengan firman ini. Saya amini karena Tuhan pemelihara hidup kita. Amin. Dia nggak bakalan biarin kita kekeringan, kekurangan, bahkan mati kelaparan. Karena Tuhan pemelihara, penjamin hidup kita. Yang Tuhan mau kita jangan khawatir saudara. Jangan mikirin hari esok. Karena hari esok adalah kesusahan sehari untuk sehari. Yang susah satu hari enggak. Jangan pikirin besok. Karena itu kita harus tahu bahwa Tuhan pemelihara hidup kita. Amin. Soal kiri kanan. Jangan takut kamu hari esok pasti baik ya. Yang ketiga adalah Yesus tahu waktu yang tepat untuk menolong hidup kita. Kadang-kadang manusia melihat masalah. Karena murid-muridnya melihat masalah. Masalahnya besar, bukan kecil. Karena 5.000 orang yang harus dibeli makan. Bagaimana ya caranya? Jadi dia melihat masalah yang besar ini. Tetapi melalui kejadian ini, melalui cerita ini, kita dihadapkan dengan permasalahan bahwa Yesus tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Kita tidak lagi melihat masalah apapun yang depan kita itu besar. Bagi Tuhan itu kecil masalah saudara. Amin. Bagi Tuhan itu kecil. Karena Tuhan tahu tepat pada waktunya aku akan menolongmu. Ketika murid-murid menyampaikan bahwa hanya 5 roti dan 2 ikan, Yesus tepat melakukan pertolongannya. Tidak dipermalukannya. Masalah apa yang dalam hidupku sangat besar, saudara? Saya nggak tahu masalah saudara saat ini. Saudara yang lebih tahu dan Tuhan tahu. Tetapi percayalah bahwa setiap masalah saudara, Tuhan akan menyelesaikan tepat pada waktunya. Hanya Tuhan mau kita percaya saja. Percaya. Apa yang saudara katakan, Tuhan aku punya masalah yang besar, rumit. Tapi bagi Tuhan itu bisa selesai. Saudara, apa yang saudara bisa rasakan Tuhan selesaikan masalah saudara? Saudara bisa lewati. Ketika saudara menengok ke belakang, saudara melihat banyak masalah yang terjadi dalam hidup saudara. Yang saudara bisa lewati. Dengan jalan Tuhan sendiri. Yang nggak kepikiran, tapi Tuhan bisa selesaiin semua masalah saudara. Dan Tuhan tidak pernah memalukan kita. Amin. Kita harus pegang itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sulit dan tidak ada yang buntu. Kadang-kadang yang membuat kita buntu karena kita pikirin masalahnya terlalu besar di pikiran kita. Kita menjadi orang yang, aduh Tuhan kayak gak mampu aku lewati. Tapi berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Amin. Keadaan murid-murid yang penuh dengan masalah yang besar, tapi ketika roti itu diserahkan pada Tuhan Yesus, maka semuanya selesai. Amin. 5 roti dan 2 ikan serahkan kepada Yesus, semuanya selesai. Dan apa yang terjadi? Kelimpahan berkat terjadi dalam hidup mereka. 12 bakul, itu bukan sedikit. Pasti banyak. Ketika dibagikan terjadi sesuatu yang mujizat. Di tangan Yesus semua bisa selesai. Amin. Masalah apa yang terjadi dalam hidupmu? Lihatlah Yesus selalu dalam hidupmu.
Dia akan membuka jalan bagimu. Tidak ada mustahil. Percaya, Yesus tahu waktu yang tepat menolong saudara. Penutupnya adalah goalnya. Jalan Tuhan selalu indah. Hanya perlu kita percaya dan kerjakan. Maka semua akan baik-baik saja. Amin. Kita berdoa.